wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara podcast kami, yaitu podcast Teknik Informatika. Nah, pada podcast kali ini di sini kita akan membahas tema tentang tantangan pendidikan dalam mewujudkan generasi berkarakter. Nah, di sini saya sebagai hostnya, yaitu perkenalkan nama saya Rosdiana, dan saya mengundang narasumber yaitu Waida. Hai. Terima kasih telah menyediakan waktunya Waida ya, dan berkumpul untuk berbagi pengetahuan dengan kami pada sore hari ini. Baik, sebelum memasuki rangkaian acara pertama, terlebih dahulu saya ingin mengetahui apa saja agenda dalam acara pada sore hari ini. Yang pertama ada talk show dan Q&A. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap untuk sharing bersama? Langsung saja pada pertanyaannya. Nah, siap Bu Ida? Oke, saya akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hostnya. Oke, mantap. Nah, pertanyaan yang pertama siap nih? Oke, siap. Nah, mengapa dibutuhkan tantangan sedini mungkin dalam proses pembuatan karakter anak? Oke, baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari hostnya tadi. Mengapa dibutuhkan tantangan sedini mungkin? Oke, jadi tantangan sedini mungkin dalam proses pembentukan karakter anak sangat penting karena membantu mengembangkan ketangguhan mental, kemandirian dan nilai-nilai positif yang menjadi dasar perkembangan menjadi pribadi yang sehat sepanjang hidup mereka. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu identifikasikan tantangan-tantangan yang akan muncul dalam pembentukan karakter anak berdasarkan faktor internal dan eksternal. Oke, jadi tantangan internal yang dalam pembentukan karakter anak itu melibatkan aspek seperti pengembangan emosi, moralitas, dan kemandirian. Nah, sementara tantangan eksternal ini bisa melibatkan pengaruh lingkungan, tekanan sosial, dan dampak teknologi pada nilai-nilai. Dengan mengidentifikasi kedua faktor ini, kita dapat lebih baik memahami kompleksitas pembentukan karakter anak. Oke, selanjutnya ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara mengantisipasi atau meminimalisir munculnya tantangan dari faktor internal dan eksternal tersebut. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir tantangan dari faktor internal dan eksternal ini, pertama, perlu diberikan perhatian khusus kepada pendidikan seorang anak. Nah, pembinaan nilai-nilai moral dan pengembangan keterampilan. Dari sisi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan bimbingan positif, serta mengatur penggunaan teknologi yang agar sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Selain itu, komunikasi terbuka antara orang tua pendidikan anak juga dapat membantu menghadapi tantangan tersebut. Nah, dari pembahasan yang tadi, kira-kira apa perbedaan antara pendidikan karakter dan pendidikan akademik? Jadi pendidikan karakter itu fokus pada pengembangan nilai moral, kemandirian, tanggung jawab, dan aspek-aspek non-akademis lainnya yang membentuk kepribadian dari integritas seseorang. Nah, sementara pendidikan akademik berkaitan dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam nilai pembelajaran seperti matematika, IPA, IPS. Nah, meskipun keduanya penting, perbedaan utama terletak pada tujuannya. Pendidikan karakter itu bertujuan membentuk sikap, sedangkan pendidikan akademik fokus pada pemberian pengetahuan dan keterampilan impresif. Oke, selanjutnya dari perbedaannya tadi, menurut Ida, bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk pribadi yang lebih baik lagi? Jadi pendidikan karakter membantu individu itu menjadi pribadi yang lebih baik dengan membimbing mereka dengan pengembangan nilai-nilai moral, etika, kemandirian, dan tanggung jawab. Ia memberikan landasan untuk membuat keputusan yang tepat, berinteraksi secara positif dengan orang lain, dan menghadapi
rintangan hidup seperti integritas. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya memperkaya aspek kepribadian, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi yang seimbang dan kontribusi positif dalam masyarakat. Oke, nah di sini saya akan bertanya, bagaimana sih peran orang tua dalam memberikan pendidikan? Jadi peran orang tua dalam memberikan sebuah pendidikan itu sangat penting. Mengapa? Karena mereka berfungsi sebagai model peran yang pertama bagi anak-anak mereka. Nah, memberikan bimbingan dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan mendukung perkembangan pribadi anak. Nah, orang tua berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, pengembangan anak, baik dorongan positif. Orang tua memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk kepribadian dan memberikan landasan yang kuat bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang seimbang dan beretika. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja metode atau teknik yang dapat digunakan dalam memberikan pendidikan berkarakter? Jadi ada beberapa model teknik yang dapat digunakan dalam memberikan karakter seorang anak. Pertama itu cerita model. Cerita model ini mengandung cerita dongeng yang bersikap nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini mendorong diskusi di kelas atau kelompok untuk memberikan perspektif yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu model peran yang memperlihatkan perilaku positif melalui tindakan dari contoh nyata, baik oleh pendidik, orang tua, atau tokoh masyarakat. Oke, selanjutnya apa saja nih nilai-nilai karakter yang penting untuk ditanamkan pada anak-anak? Baik, di sini ada beberapa nilai karakter yang penting untuk anak-anak tanamkan. Pertama yaitu saling menghormati. Di sini dia harus menghormati yang pertama itu yang lebih tua. Kemudian yaitu kemandirian. Dia harus mandiri, harus bisa melakukan sendirian. Kemudian kesabaran, kerjasama, empati, tanggung jawab, dan kejujuran. Oke. Berarti di sini kamu sudah siap untuk menanamkan karakter tersebut kepada anak-anakmu di kemudian hari? Baik, siap dan tidak siap harus siap karena itu adalah salah satu untuk mendidik anak saya agar lebih berkarakter. Oke, selanjutnya di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pendidikan karakter dapat membantu mengurangi perilaku buruk dan kekerasan di sekolah. Jadi pendidikan karakter itu dapat membantu mengurangi perilaku buruk dan kekerasan di sekolah dengan membentuk nilai-nilai positif seperti empati, kerjasama, toleransi. Nah, dengan memperkuat aspek moral dan etika siswa lebih mungkin mengembangkan sikap yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Oke, selanjutnya bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam hidup? Jadi pendidikan karakter itu membantu individu mengatasi tantangan dan hambatan dalam hidup dengan membangun keterampilan seperti ketahanan mental, integritas, dan optimisme. Nah, nilai-nilai tersebut membimbing individu dalam menghadapi kesulitan dan dengan sikap yang positif, memupuk rasa tanggung jawab, dan memperkuat daya yang ada pada mereka. Oke, terima kasih banyak kepada Kakak Waida yang telah membagi ilmunya yang sangat bermanfaat. Oke teman-teman, sekian acara talk show hari ini. Semoga semua ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak terasa, kita telah sampai pada penghujung acara. Saya izin untuk menutup acara ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show selanjutnya.